Sudah, Kalau Bapak. sudah langsung kita Sudah, Pak. mulai. Sudah direkam, Bapak? Sudah ya. Halo, yang mana presentator ini? Saya, Sugeng Bapak. ini presentator, tak? Iya, Bapak. Teksnya yang ya, teksnya yang wa minha qat'ul mazahiyah. Betul. Iya, Bapak. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati, teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajah di majelis ilmu meskipun masih via virtual. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan dan manfaat dari apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Wa minha bismillahirrahmanirrahim qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa minha qad'ul mazhil mubahi. Di antara kesamaran riya itu adalah menghentikan senda gurau yang sifatnya mubah. Idza dakhala, ketika masuk, man yustahya minhu, orang yang disegani. Wa minha itu wawunya adalah waw istinafiyah. Kalau di kita itu adalah titik. Minha itu adalah jar majrur. Ingat ketika ada jar majrur atau dzaraf di awal, hati-hati. Takut-takut ada kata setelahnya yang cocok untuk menjadi mubtada muakhar, maka minha di sana jar majrur atau dzaraf di awal itu bukan hanya jar majrur atau dzaraf biasa, akan tetapi dia memiliki mahal, yakni menjadi khobar muqaddam. Dan ternyata dalam teks ini ada kata yang cocok untuk dijadikan mubtada muakhar, yang mana qat'ul mazahi. Ya. Terus gimana caranya Ustadz kita tahu apakah itu jar majrur biasa atau dzaraf biasa? Ya. Untuk mencari mubtada muakhar itu gimana caranya? Maka ketika ada kata setelahnya yang cocok untuk dikasih imbuhan makna, yaitu adalah, merupakan, maka itu bisa dipastikan adalah mubtada muakhornya. Nah, dalam kasus ini di antara kesamaran riya yaitu menghentikan senda gurau, yaitu. Nah, ditambahi kata yaitu, kok cocok ya. Maka qat'ul mazahi itu menjadi mubtada muakhornya. Jadi minha itu khobar muqaddam. Khobar itu harus dibaca rofa. Ya, minha itu susunan jar majrur min amil jar. Ya, hanya itu menjadi majrur, harus dibaca jar, tanda jarnya itu mahalli, secara mahal saja, tidak memiliki tanda. Tidak memiliki tanda karena dia itu al-asma al-mabniyah yang domir. Ya, isim mabni yang domir. Nah, isim mabni itu banyak diantaranya domir, mausul, isyarah, istifham, syarat, dan isim fi'il. Nah. Minha itu sebagai khobar muqaddam, khobar itu harus dibaca rofa. Tanda rofanya mana? Mahalli, tidak ada. Kenapa? Karena syibhul jumlah. Ya. Syibhul jumlah itu yakni yang terdiri dari dzaraf dan jar majrur
itu tidak memiliki tanda, tapi memiliki mahal. Bisa memiliki mahal. Dalam konteks ini dia menjadi khobar muqaddam. Qat'ul mazahi itu menjadi mubtada muakhar. Ya. Karena mubtada, qat'u harus dibaca rofa, tanda rofanya itu dhammah karena isim mufrad. Qat'u tidak ditanwin karena dia mudhaf, al-mazahi mudhaf ilaih. Ya. Al-mubahi itu menjadi naat, man'utnya itu ke mazahi. Idza dakhala. Idza dakhala. Idza itu adatus syarti, ya. Adatus syarti. Dakhala itu fi'lus syarti, jawab syaratnya itu mahdzuf, dibuang. Ya. Ada sebetulnya tapi dibuang. Ya, kalau bahasanya di kitab Jami'ud Durus itu mahdzuf. Ya. Tapi juga sebenarnya bukan mahdzuf, bukan dibuang, tapi muqaddam, didahulukan. Karena tidak mungkin ada orang ngomong ketika, apabila, jika, tapi nggak ada makanya. Pasti ada maka. Ya. Cuma dalam konteks ini dibuang. Aslinya didahulukan muqaddam. Jawabnya yaitu qad'ul mazahi itu. Ya. Wakot kana, wawunya itu istinafiyah, qad itu huruf taukid. Ya. Taukid itu ada yang bisa masuk pada fiil, ya, ada yang bisa masuk pada isim. Kalau yang fiil itu, kalau fiil madi itu pakai qad, kalau fiil mudhari itu pakai nun taukid, ya. Juga bisa pakai lam taukid, fiil madi dan fiil mudhari itu. Isim menggunakan lam taukid. Ya. Kana di sini kebetulan kananya itu kana nakis. Jadi dia punya isim dan khobar. Isimnya adalah fudail, khobarnya itu adalah yakulu. Al-fudailu, ya, itu isimnya kana, harus dibaca rofa, tanda rofanya dhammah. Ibni iyat itu adalah badal mubdal minhunya. Ibnu iyat itu adalah badal mubdal minhunya ke fudail. Rahimahullahu ta'ala itu jumlah yang tiradiyah atau bisa dikatakan jumlah du'aiyah. Ya. Yakulu itu adalah khobar. Ya. Yakulu khobar harus dibaca rofa. Tandanya tidak ada. Karena dia jumlah. Mana jumlahnya? Fi'il yakulu dan fa'il yang tersimpan dalam lafadz yakulu. Kalau misalkan muncul pertanyaan lo, terus yakulu lu-nya itu kok didom badal? Bukan. Di domahnya yakulu, harokat huruf akhirnya memang menjadi tanda rofa. Tapi tanda rofa karena litajarudi anin nawasyibi wal jawazimi, karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm, maka dia dibaca rofa. Tanda rofanya dengan menggunakan dhammah karena dia fi'il mudhari sahih akhir walam yatasil bi akhirih syai'un. Ya. Selanjutnya, laukila anna amirul mu'minina dakhilun alaika sa'ata. Ketika diberitahukan kepadamu bahwa akan datang seorang amirul mu'minin as-sa'ata hari ini. Fasawwaitu lihyati, lalu aku merapikan janggutku biyadaya lakhiftu an uktaba fi jaridatil munafiqina. Lalu aku merapikan janggutku, ya, lakhiftu. Lakhiftu ini menjadi jawabnya dari lau. Launya itu lau syartiyah. Jadi lau itu ada banyak ada dua ya, ada lau syartiyah, ada lau woyah. Lau syartiyah itu dimaknai meskipun atau
kalau lau syartiyah itu dimaknai jika, apabila, ketika. Kalau lau ghoya itu meskipun, walaupun. Ya. Gimana terus caranya kita tahu bahwa lau itu disebut syartiyah atau ghoya? Maka setelah lau kita harus mencari ada nggak kata yang cocok diberi imbuhan maka. Kalau tidak ada, maka launya itu adalah lau ghoyah, dimaknai meskipun atau walaupun. Tapi kalau launya itu, setelah lau itu ada kata yang cocok untuk diberi imbuhan arti maka launya itu adalah syartiyah. Maka launya itu adalah lau syartiyah. Kebetulan di sini setelah lau itu ada kata yang cocok untuk diberi imbuhan maka. Yang mana lahiftu. Ya. Jadi ini pertimbangannya makna. Ya. Pertimbangannya makna. Lahiftu. Lamnya itu taukid. Ya. Lamnya itu taukid. Sungguh. Maka sungguh aku takut an uktaba fi jaridatil munafiqina. Tercatat sebagai orang-orang munafik. Ya. Ini ungkapan Fudail bin Iyad. Ya. Jadi launya itu syartiyah, kila itu fi'il syarat, anna amirul mu'minina itu adalah naibul fa'il yang berupa masdar mu'awwal, naibul fa'il dari lafadz kila. Ya. Di masdar itu ada dua, ada masdar sorih, ada masdar mu'awwal. Kalau masdar sorih itu adalah kata yang jatuh pada urutan ketiga dalam tasrif istilahi sampai sebelum fahuwa. Kalau masdar mu'awwal itu adalah kata yang dia sebenarnya bukan masdar, disebut masdar karena kemasukan huruf masdariyah. Apa saja huruf masdariyah? An, anna, malaukai, hamzatut taswiyah. Ya. Dan mungkin pengantar dari saya itu, ya, agar tidak berlama-lama. Saya kembalikan ke Sugeng. Mas Sugeng tadi mana? Halo Mas Sugeng. Iya, Bapak. Selaku presentator. Silakan sampean bacakan pertanyaan yang belum terjawab. Untuk pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab semua, Pak, dengan sanggahnya juga. Terus ini saya mau bertanya yang milik Putri Nur Fajib, Pak. Karena saya tadi menjawabnya kurang yakin, Pak. Tentang semisal ada orang yang sedang sholat, ya. Kemudian berdoanya itu dilama-lamakan, Pak, karena ada orang yang ia sukai. Nah, itu apakah bisa termasuk dalam kategori riya, Pak? Iya, ada orang berdoa. Biasanya gak suwi karena ada orang yang disukai. Lalu doanya dilama-lamakan. Ya. Jadi itu juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Arba'in bahwa kalau di sana contohnya bukan doa kalau di kitab Syarah Arba'in itu. Imam Nawawi itu mencontohkan orang sholat. Ya, orang sholat biasanya bacaannya itu pendek-pendek, tiba-tiba itu panjang-panjang, ya. Gitu. Maka sholatnya secara fikih sah, tapi diterima tidaknya kalau bahasanya beliau itu arju, ya, arju. Jadi aku berharap yukbalu, dia itu diterima, ya. Jadi apalagi hanya sekedar doa, ya. Kalau yang ditanyakan apakah itu tergolong riya atau tidak, riya jelas itu Mas Sugeng, ya. Itu jelas riya itu, ya. Karena melakukan sesuatu itu, ya, karena manusia, ya, ingin ingin diketahui, ya, itu. Jadi ada unsur karena manusianya, bukan lillahi ta'ala. Itu Mas Sugeng, ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi, Pak, pertanyaannya. Apakah doanya itu diterima oleh Allah atau tidak?
Nah, terus yang disebut riya Apa gimana? dan apakah doa yang dipanjatkan oleh orang tersebut itu diterima oleh Allah atau tidak, Pak? Nah itu sama kayak contoh sholat tadi itu. Jadi bahasanya kalau di kitab Syarah Arba'in itu dalam kasus sholat itu selama syarat rukunnya terpenuhi maka sholatnya sah. Tapi dawuhnya beliau itu lanjutannya arju yukbalu. Ya. Arju ayukbala. Aku berharap semoga ia diterima. Itu. Jadi karena ada unsur berbuat karena manusianya itu tadi. Ya, itu. Jadi ada amal yang menggugurkan untuk amal tersebut bisa wusul kepada Allah, bisa sampai ya. Itu. Intinya kalau lihat sebab-sebabnya kayak doanya itu nggak nyampe karena doanya itu karena manusia bukan karena Allah ya itu. Tapi ya wallahu a'lam gitu loh ya. Itu Mas Sugeng ya. Iya, Bapak. Mungkin hanya itu, Mungkin Pak. yang lain ya, mungkin yang lain ada pertanyaan atau dari presentator sendiri ada Yang pertanyaan, pertanyaan yang kira-kira silakan. jawaban tadi. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, disilakan. Silakan, saya tunggu 10 detik. Kalau nggak ada, kita tutup. Sugeng ini kelompok berapa sekarang, Sugeng? Kelompok 9, Bapak. Kelompok 9 ya. Kita total itu ada berapa kelompok ya, Sugeng? Ada 16 ya? Kalau nggak salah. Dia kurang lebih 16, Bapak. 16 ya. Ya. Ayo silakan yang mau tanya. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan dulu. Nanti bisa dilanjut jika memang mungkin malu mau tanya langsung via Zoom, bisa ditanyakan via WA group ya. Semoga bermanfaat ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.